teman-teman, kali ini kita ingin sharing mengenai salah satu tips untuk merawat kolam, terutama air dan ikannya. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Oh iya dong. Karena kan case-nya ini begini teman-teman. Apalagi teman-teman yang ikannya sering keluar masuk. Dalam artian sering diangkat, ganti ikan baru, diangkat, ganti ikan baru. Kalau kita kan dealer ya. Jadi mau nggak mau kan hal-hal seperti itu tidak bisa kita hindarin. Ya contohlah kolam ini, kamu kalau lihat yang gede-gede sudah hampir habis nih. Beberapa bulan yang lalu kan banyak yang 60 cm ke atas, banyak yang sudah 70 BU, ada yang 75 up. Itu kan udah laku-laku semua. Nah, saya mulai nge-growth lagi, ada beberapa tosai baru, ada beberapa jumbo tosai. Tapi di sini memang 90% import semua yang di sini. Nah, yang jadi kendala adalah saat ada ikan baru masuk, terkadang entah itu lokal atau import, itu terkadang ada bakteri yang berbeda dari sumber asalnya. Paham ya? Nah, melalui sudah proses karantina, melalui sudah kita treatment, tetapi tetap setelah masuk kolam pun ini kita perlu awasin. Nah, contoh nih, satu siro ini siro lokal, ya. Sebetulnya bahkan ini pindahan dari kolam 35 ton kalau kamu tahu. Oh iya, ya kan? Iya kan? Suminya bagus, bodinya bagus, semua udah bagus. Setelah masuk sini tiba-tiba ngurat merah. Tuh, lihat tuh ada guratan merahnya. Ikannya sehat, lincah, tapi gurat merah. Terus tadi saya lihat ada satu ikan lagi kayaknya pulang sio sebentar. Apa ya? Oh ini Shiro Mosako nih, import. Baru masuk. Iya kan? Ada gurat merah tuh. Coba nanti ke sini teman-teman ditunjukin ya. Nah, makanya kan saya sering bilang bahwa kita nih juga harus memperhatikan gitu loh. Jangan kita asal hajar kasih makan terus, ikan masukin terus, cemplungin terus. Ya pasti nanti itu nggak karuan. Nih, lihat tuh. Tuh ada guratan merah juga tuh. Dikit. Ya kan? Nah, ini Tancoko aku punya customer pulang sio. Kemarin habis dapat juara 5, lihat tuh di pipi depan kiri ada guratan merah juga. Ya, kemungkinan entah itu stres atau apa, tapi pada prinsipnya lebih baik kita mengantisipasi daripada nanti sudah kejadian parah baru kita obatin. Jadi kalau saya punya prinsip baik di koi maupun di manusia, kita pencegahan sedini mungkin, antisipasi sedini mungkin itu lebih penting. Kayak gitu tuh bisa diidentifikasi berapa hari kok? Mulai dari ikan baru masuk saya awasin terus. Makanya kan saya ngomong kalau setiap ada ikan baru masuk, anak-anak belum boleh kasih makan, nunggu instruksi saya. Ngerti ya maksud saya ya? Nah, kenapa? Karena setiap dikasih makan dia pasti buang kotoran, amoniaknya naik, nitritnya naik, nitratnya naik. Nah, untuk ikan-ikan yang belum fit tadi berbahaya. Nah, makanya saya selalu ngomong kalau ada masalah apapun di kolam, langkah pertama puasa makan total. Udah percaya saya lah. Itu mengalahkan segala macam obat. Iya, langsung kualitas airnya lihat nih. Ini kalau kualitas air dibandingin kolam-kolam kita yang di Blok L yang 35 ton, angka 8, Blok O, ini kualitasnya paling bagus. Coba lihat, sampai tembus dasar loh ini. Ya kan? Dan ini yang kita injak ini, media-medianya BioCube dan lain-lain. Ini masuk tahun ke-5 belum pernah saya bongkar sama sekali. 5 tahun. 5 tahun. Backward saja yang pojok kan. Nah, makanya saya ngomong kalau aliran saya ini aliran pemalas. Dalam artian aliran pemalas ini saya nggak suka yang media tiap berapa bulan sekali baik mekanikal maupun biologis harus kita angkat, kita bersihin, ganti, terus ada yang rusak, ada yang hancur, ada yang remuk segala macam, itu saya nggak suka. Mendingan saya bayar lebih mahal tapi long term. Nah, itu berapa? Sampai kuat berapa ya? Yang di kolam Candi Golong kemarin 8 tahun. Itu udah 8 tahun. 8 tahun itu pun sebetulnya menurut saya belum, tapi customernya takut. Akhirnya kita bongkar dan kita keluarin semua, BioCube-nya masih utuh semua. Ya kan? Nah, nanti kapan kita ke sana lagi? Kemarin soalnya saya nggak sama kamu. Jadi
nggak bisa ngevlog. Saya kemarin sama anak-anak kan. Nah, di sini udah tahun kelima. Ini termasuk kolam blast di fasilitas pertama yang paling lama nih. Dan pakai BioCube ya Bro ya? Pakai BioCube, BioCube ya. BioCube biologisnya ada BioStone juga, mekanikalnya standar, Jepmet dan sikat brush. Nah, poin pentingnya adalah teman-teman kali ini saya pengen ngasih tahu bahwa kita ini mesti jeli terhadap ikan-ikan, terutama kalau ada ikan baru masuk. Itu kita harus awasi dulu intens, jangan buru-buru kasih makan. Biasanya berapa hari kok kalau kita ngawasi itu? Kalau habis merah-merah begini nanti saya treatmentnya pakai apa nanti saya akan kasih tahu. Biasanya 3 hari ke depan lah, udah normal lagi. Gitu. Nah, yuk kita kasih lihat ke teman-teman nih treatmentnya apa ya. Tadi mana? Oh ini. Nah, saya pakai yang namanya FMG. FMG. Ya, sekali lagi saya tidak jualan, tapi teman-teman bisa cari ini di Tokped, di toko-toko obat ataupun dealer-dealer yang jualan peralatan pengobatan lengkap, ini pasti ada. Di toko-toko ikan ada lah. Pasti ada, tinggal mereknya mau apa terserah. Yang penting FMG. Saya singkatannya kurang lebih ini M-nya ini intinya malasid green, F-nya ini formalin kayaknya. Nah, saya akan bahas kelebihan-kelebihan dan kelemahan obat ini. Pertama, ini adalah salah satu treatment obat yang termasuk keras di kelasnya buat ikan. Dan pantangannya jangan sekali-sekali dicampur dengan garam. Kenapa kok? Reaksi kimia insangnya bisa nggak kuat. Nah, makanya banyak kemarin siapa ya, saya lupa, tapi untungnya bukan member di Blast. Makanya kan kalau masuk ke grup WA Blast Koi, meskipun kita selain ikan lelang maupun ikan jual, di situ kan saya sering edukasi. Ya kan, sering sharing, sering edukasi. Nah, intinya poin pentingnya FMG ini tidak boleh campur garam, tidak boleh campur obat apapun. Titik. Pas gua kasih itu ya. Iya. Kalau ngeyel, monggo, tapi jangan nanya, Pak, dicampur ini enggak? Saya ngomong sudah jelas, tidak boleh, titik. Ya. Nah, kenapa? Karena ini ada formalinnya. Nah, kelebihannya adalah ini memang tuntas banget untuk gurat-gurat merah, untuk crash bakteri, untuk gejala parasit, untuk jamur insang yang masih gejala. Ini sangat efektif sekali. Tetapi catatan pentingnya tidak boleh terlalu sering. Karena ini kimia. Kayak kita ibaratnya manusia minum obat-obatan kimia sering terus, ginjalnya bisa nggak kuat. Pasti. Nah, intinya seperti itu. Nah, dosisnya di sini juga sudah ada. Ini per 1 ton ini 5 mili. 5 mili per 1 ton. 1 ton. Ya, jadi kalau untuk ini sekitar 30 ton, berarti saya 150 mili. 150 mili kira-kira, ya saya pakai kira-kira aja. Dan gini teman-teman, pengobatan kalau di kolam yang ada filter seperti ini, misalkan overdosis pun, itu nggak berbahaya. Tahu nggak kenapa? Karena sistem filternya bagus. Paham? Yang hati-hati di vet karantina. Apalagi teman-teman yang karantinanya cuman pakai aerator, nggak pakai tong filter. Siap-siap aja kalau ngobatinya overdosis, airnya kurang bagus, ikannya berlendir, airnya keruh, nggak lama pasti ikannya nggak selamat. Makanya jujur aja, saya tuh paling sebel kalau ada pengobis, ngakunya pengobis, tapi tempat karantina aja nggak layak. Mendingan jangan beli ikan dulu deh. Jangan beli ikan dulu. Fasilitas dulu lah, karantina yang penting. Ya gini loh, ini kan makhluk hidup ya Norma ya. Sekarang kalau selalu setiap saya tegur jawabannya biasanya saya nggak apa-apa Pak. Waduh, sebel juga gitu loh. Kita nih invest sampai puluhan juta, sampai ratusan juta untuk fasilitas karantina, itu bukan nganggur gitu loh. Itu ada fungsinya semua. Nah, ini kira-kira saya kasih 5. Nah, ingat tadinya ini sudah puasa 1 hari penuh. Ya, ini mau ditaruh di air terjun, mau ditaruh di skimmer, bebas. 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira untuk 30 ton segitu cukup. Oh, ini model cairan ya? Ya, model cairan, dan dia baunya aja keras banget ini. Tuh, baunya itu kayak ada kayak apa ya? Kayak semacam beralkohol gitu, pedes di hidung. Warnanya emang agak biru. Ya, memang agak biru, dan memang itu FMG itu sebetulnya ada beberapa merek, tapi teman-teman mau pakai merek apapun itu terserah. Nah, setelah kita kasih gini pun ini 1 hari, 1 kali 24 jam tidak boleh dicampur apa-apa dulu. Selama 1 hari. 1 hari. 24 jam. Ya. Teorinya 1 kali 24 jam terkena filter, baru dia nanti akan netral kembali. Nah, ada kekurangannya kalau pakai obat ini. Apa kok? Sebagian bakteri positif yang di media biologis
ikut mati. Pasti, karena ada formalinnya. Tapi pilihannya begini, mending bakterinya yang mati sementara, bisa hidup lagi, atau ikannya yang mati. Pilih. Ya. Makanya saya tuh kadang sering begini loh, Pak, nanti kalau pakai obat ini, filter saya bakterinya restart, nanti reset, nanti mati. Lah saya ngomong, ya pilih mana? Kalau kamu mau Bahan itu bakteri lebih cepat. dan kalau media filternya bagus, sistemnya bagus, paling nggak nyampe seminggu udah tumbuh lagi. Gitu loh. Apalagi ini kolam usianya udah 5 tahun. Makanya gini, norma saya tuh kolam, kita punya satu kolam yang umurnya hampir 10 tahun. Itu salah satunya kolam-kolam saya pertama waktu awal saya mulai hobi. Itu sampai sekarang nggak saya bongkar. Meskipun itu ala kadarnya dan jujur aja udah ketinggalan zaman. Maksudnya ketinggalan? Ya itu dulu kolam zaman saya belajar. Zaman saya belajar bikin kolam gitu loh. Dan media-medianya pun sudah saya upgrade, tapi sistemnya nggak saya rubah seperti sekarang. Jadi masih pakai gulu banyak, belum pakai double wall. Kemudian bottom drain itu juga masih cedotannya sederhana. Tempat pompa masih nyatu dengan kolam. Ini kan kita tempat pompa kan semuanya udah terpisah. Ya dulu dimaklumin lah karena kita kan masih belajar. Ya tapi kalau sekarang ya udah upgrade jauh banget gitu loh. Makanya rata-rata kalau norma perhatiin kolam-kolam yang sekarang Blaze bikin ini high tech bahkan canggih. Canggih secara sistemnya, canggih secara isi medianya, canggih secara finishingnya dan kualitas airnya. Itu. Makanya kan saya cuma bilang bahwa kolam ini yang nanti akan memperlihatkan spek bagus atau enggak setelah diisikan dan setelah makan. Itu. Kalau cuman hanya kosong belum ada ikan, ya semua kolam bening. Iya, nanti sudah ada ikannya makan problem nggak? Itu yang menentukan. Sama populasinya, kemudian jumlah ngasih makannya tuh lihat tuh, ya kan? Merahnya juga merah strong, airnya juga celing. Meskipun ada beberapa yang gurat merah, tapi ini belum terlambat. Ini masih gejala awal. Kalau gurat merah itu kenapa tuh? Ya bisa jadi satu crash bakteri, bisa jadi kedua stres, kaget air, bisa jadi ketiga ada parasit. Parasit itu kan dia melukai kulit atau skin ikan. Bahkan kalau parah itu nanti bisa kulitnya sampai terkelupas. Nah, sampai boroan lah seperti itu. Tapi kalau itu saya berkali-kali nyembuhin berhasil. Dan itu nular nggak kok? Nggak nular sebetulnya. Nggak nular. Karena pengalaman saya begitu ada satu kolam yang kena crash bakteri atau yang kena parasit, nggak satu kolam kena. Nah, yang berbahaya itu jamur insang. Nah, jamur insang itu pada prinsipnya menular, tapi kembali lagi kalau ikannya ini ketahanan atau fisiknya ini fit, dia nggak kena. Balik lagi ke Daya tahan dan kondisi ikan. Nah, kemarin sebetulnya saya nggak sempat buatin vlog, ada ikan dari kita Benigoi import Momotaro, itu kita kirim ke customer Surabaya. Sempat di vet trouble, sakit dan bermasalah intinya. Dia bingung, panik rawatnya, terus kemudian dikirim balik ke Semarang, saya treatment, saya obatin. Kira-kira 1,5 bulan kembali normal, mulus. Sampai customernya heran, kok bisa ya Pak Ade? Saya ngomong, Pak kalau ini, tapi jangan terus semua ikan sakit minta kirim ke saya ya. No, enggak, ini cuman karena kan dia customer kita dan beli sama kita. Dan saya pun terus terang kalau nanti ada customer beli ikan sama kita pun sakit, saya nggak mau juga kalau dikirim-kirim semua ke kita. Ini case spesial, karena beliau kolamnya baru, waktu itu memang ibaratnya masih panik-paniknya, dan ambil ikan sama kita cukup banyak gitu loh. Saya nggak enak juga kalau nggak bantu. Tapi waktu pulang ke sana udah mulus. Wah. Gitu. Tapi kalau jamur insang normal, saya ngomong apa adanya, itu berat banget. 99% mati. Gitu loh. Tapi kalau luka, skin, parasit, boroan, gumpil, dropsy, wah itu mah udah kecil lah. Bisa lah ya. Bisa kita atasi. Nah, lihat nih, setelah kita kasih FMG juga sebetulnya secara pergerakan ikan ini nggak ada perubahan yang signifikan. Cuman memang airnya agak kebiru-biruan sedikit. Paling besok udah bening lagi. Nah, karena kan filternya ini bagus. Ini filter 30% lebih nih. 30% lebih dari kapasitas kolam. Nah, kurang lebih seperti itu Norma. Nah, jadi simple. Yang penting kita ini pada prinsipnya itu peduli dan care dengan ikan-ikan koi kesayangan kita. Bahkan kan saya beberapa kali bilang bahwa piara koi itu piara air gitu loh. Setelah airnya bersih, ikannya ada masalah, ya kita pun harus perbaiki di airnya ini entah apapun itu gitu loh. Cuman prinsipnya begitu ada masalah langsung puasa total kolam ini, titik. Dan kalau pengobatan terpaksa dilakukan di kolam, ya jangan takut nanti bakterinya di media ikut mati sementara atau apa, nggak usah stres gitu loh. Mendingan bakteri di media mati daripada ikannya mati kan gitu loh.
Ikannya mati harga berapa gitu loh. Kalau media mati, ya ini anggap deh, oh ini kok ternyata masih belum mempan. Besok saya treatment lagi nih, FMG sekali lagi. FMG itu maksimal treatment hanya boleh 2 kali. Jadi dalam waktu yang berdekatan. Contohnya nih, hari ini saya kasih, besok, hari kedua, hari ketiga kok nggak ada perubahan. Bahkan yang gurat merah tambah, kita treatment sekali lagi. Cukup, titik. Jangan sekali lagi. Udah, itu udah cukup. Nah, setelah itu kan pasti bakteri yang mati di sini lebih banyak. Nah, sudah normal kembali, berjalan, tinggal kita ambil bakteri starter, yang media biologis kita masukin bakteri starter. Selesai. Biarin nanti muter sirkulasi lagi. Biasanya ini hal yang wajib nggak sih kok? FMG itu maksudnya dalam kurun waktu sebulan sekali dikasih? Enggak. Kan makanya saya bilang, ini case-case tertentu. Bukan treatment rutin. Case-case tertentu. Paham. Nah, tertentunya saya tadi karena ini banyak ikan baru masuk, banyak ikan keluar, banyak ikan pulang sio, balik ke sini. Intinya itu riskan. Gitu. Dan kenapa saya mulai masukin ikan-ikan baru? Roma tahu, dalam 3 bulan ke depan kita puji Tuhan dapat proyek kolam yang gede-gede sekali. Bahkan customer yang kolamnya belum jadi kita bikin sudah pesen, Pak nanti ikan 50 cm ke atas tawarin saya. Wah itu udah pasti kita nanti kehabisan lagi, kayaknya nggak cukup, kita masih keliling ke dealer-dealer lain. Gitu, karena memang ya terus terang memang prioritas kita kan ke sana. Jadi ya mohon maaf teman-teman mungkin yang ada di grup lelang pun, semua ikan-ikan terbaik kita itu nggak mungkin kita lelang, saya ngomong apa adanya. Tapi lelang pun itu bukan ikan yang sampah. Ngerti ya maksud saya ya? Tapi ikan terbaik pasti obsidil. Gitu loh, makanya saya nggak munafik karena saya kerja, saya cari ibaratnya bisnis. Saya juga intinya mengutamakan memang customer-customer yang obsidil dan membutuhkan ikan-ikan yang pilihan terbaik. Gitu. Nah kalau butuh makanya jangan sungkan WA ke Stabless Channel atau saya, dan kebutuhannya apa yang spesifik. Makanya maaf yang sering WA saya, Pak saya cari ikan yang murmer, saya cari ikan yang jumbo yang murmer, saya tanya budget nggak ngomong budget lagi, saya nggak balas. Karena saya anggap itu nggak serius berarti gitu loh ya, mohon maaf ya. Jadi intinya memang kita juga harus pilah-pilah, kita prioritaskan ke customer-customer yang serius dan memang membutuhkan ikan, dan kita pasti akan kasih yang the best seperti itu. Nah ya, semoga tadi panduan saya untuk treatment kolam, terutama yang kolamnya ikannya sering keluar masuk dan ada gejala-gejala crash bakteri atau gurat-gurat merah bisa bermanfaat gitu. Sekali lagi ini yang saya lakukan. Kalau nanti setelah ini di YouTube apalagi ada yang komen, Pak kalau pakai ini gimana, pakai itu gimana, saya nggak mau bahas karena capek juga kadang kalau jawabin satu-satu ya, mohon maaf ya. Tapi kan intinya tadi saya udah bikin urutannya, sebabnya, treatmentnya, sampai segala resiko-resikonya kita udah bahas semua ya. Semoga bisa bermanfaat. Yang penting satu prinsip saya teman-teman, rawat dan perhatikan ikan koi dan kolam kita sebaik mungkin gitu. Jadi jangan cuman hanya hajar kasih makan, hanya cuman nyemplung-nyemplungin ikan, hanya cuman nyerok-nyerok dan masukin ikan baru, itu berbahaya. Seperti itu ya. Oke, thank you banget yang sudah menyimak, dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan pastikan channel kami bisa terus berkembang, dan sampai ketemu di video-video berikutnya.